Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, Ibu Dr. Dastiawati FPD, yang kami hormati teman CGP Angkatan 11 Ibu Siti Latifah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pengimbasan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bu Latifah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti ini, yakni diterangi dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan siang ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan pengimbasan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kami guru penggerak angkatan 2024, dan yang akhir penutup. Marilah kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 4 Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dastiawati FPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama bisa hadir di sini baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menimba ilmu bersama-sama. Kita akan mengikuti diseminasi yang akan dilakukan oleh CGP
SMP Negeri 4 Surabaya angkatan 11. CGP SMP 4 tersebut adalah Ibu Siti Latifah MPD yang pada kesempatan ini akan membebaskan materi berupa paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi manusia, hukuman dan konsekuensi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga institusi. Bapak Ibu, marilah kita ikuti acara ini dari awal sampai selesai agar pengibasan yang dilakukan oleh CGP angkatan tahun 2024 ini bisa kita peroleh manfaat kita untuk diri sendiri maupun untuk sekolah di mana kita mengajar. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama bergerak bersama dan maju bersama untuk selanjutnya sukses bersama-sama. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 sangat bangga dengan adanya program CGP ini. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata tentang disampaikan oleh guru penggerak SMP di Surabaya kepada Ibu Siti Latifah MPD, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rizda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, apakah sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, tetap semangat. Hari ini kita juga semangat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Alhamdulillah 79. Jadi tua ya Bu ya. Tapi semangatnya tetap muda. Ya. Baik, hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang budaya positif. Ya, sebelum kita mulai pengimbasan hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu, kesepakatan kelas atau diskusi yang akan kita sampaikan supaya diskusi kita itu berjalan lancar. Kesepakatan kelas itu seperti sesuatu yang kita sepakati selama diskusi ini berlangsung. Mungkin ada apa ide atau yang ingin disampaikan? Yang pertama, ya Bu Rizda. Ceria, harus bergembira. Oh, kelas yang menyenangkan ya. Forum ini kelas yang menyenangkan. Mungkin yang lainnya? Tidak boleh gitu. Ya, yang kedua fokus dan aktif. Ya, fokus dan aktif. Kemudian ada yang lagi? Ya, Bu Kalisa. Oh, boleh makan dan minum karena Bu Kalisa sedang hamil ya. Kita sepakati boleh ya Ibu Bapak Ibu ya. Yang penting kan materi tersampaikan dan kita sama-sama belajar. Kemudian ada lagi? Oh iya, semangat, kelasnya semangat. Mungkin yang terakhir. Oh, saling menghormati dan menghargai yang sedang berbicara. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya, 5 saja sudah
cukup. Kelas yang menyenangkan yang pertama, kemudian fokus, saling menghargai selama diskusi. Kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Ya, tanda sepakatnya kita tepuk tangan bersama. Ya, terima kasih. Mungkin next Pak Enggar. Ya, mungkin sambil menunggu, Bapak Ibu sudah kenal dengan saya ya. Alhamdulillah sudah ya. Ya, nama saya Siti Latifah. Saya guru pendamping khusus S1 PLB. Namun sebetulnya saya sudah S2, tapi S2 saya belum diakui. Jadi di SIPMEKAB itu yang diakui masih S1 saja. Makanya tampilan layar yang tadi itu tetap SPD. Ya, kita hari ini belajar tentang 8 materi tentang budaya positif. Yang pertama yaitu paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi manusia, hukuman dan konsekuensi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Maaf agak belibet. Ya, mungkin supaya kita semangat, hari ini kita ice breathing dulu. Siap bergoyang? Ya. Ini adalah teksnya ya, supaya kita bisa bernyanyi bersama. Namun kita jadi tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan gerak-gerakkan, tangan jempol bergoyang, kiu-kiu tak, kiu-kiu. Ya, monggo disepakati gimana? Mau berdiri atau mau duduk? Berdiri ya Bapak Ibu. Mungkin saya dibantu oleh Bu Rizda. Siapkan goyangannya Bu Rizda. Ke depan Bu Rizda. Ayo kita goyang bersama. Ya, biar semangat ya Bapak Ibu ya. Gak usah tegang, kita senang-senang di sini. 1, 2, 3. Tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan digerak-gerakkan, tangannya silang, jempol bergoyang. Ya. Tepuk tangan, terima kasih. Ya, masih ngantuk Bapak Ibu? Enggak ya, aman ya, aman, alhamdulillah. Lah, sekarang ini paradigma belajar. Kata-kata belajar itu kadang-kadang ada beberapa orang itu yang agak enggan untuk melakukannya. Termasuk saya kadang-kadang itu saya enggan belajar. Karena setiap manusia itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi saya itu memotivasi, saya ini cerita pribadi, kalau saya memotivasi diri saya itu belajar sesuai dengan gaya belajar saya. Contohnya sambil nonton apa yang saya suka itu melalui video itu jadi lebih cepat. Kemudian, nah, yang paradigma. Jadi selama ini kita ini kan namanya student learning center ya. Kalau yang dulu itu semua berpusat pada guru. Sekarang dibalik, kita yang harus belajar kepada siswa atau kita itu hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa itu mau seperti apa, cara belajarnya bagaimana,
materi apa yang akan disampaikan, kita itu yang membuat strateginya supaya materi itu tetap tersampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud mungkin kurikulum merdeka. Jadi penyampaiannya itu belajar itu sekarang itu berbeda itu seperti itu. Kenapa? Kalau saya rasa dan saya pikir bahwa karena dulu kemajuan teknologi itu belum ada. Jadi semua itu kan dari guru. Kalau sekarang itu dimanapun, kapanpun kita bisa belajar, bisa cari informasi. Nah, berikut adalah paradigma teori kontrol atau pilihan. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya seperti saya mengontrol Faiz itu tidak. Saya itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi kita itu tidak bisa menyeting murid itu seperti kemauan kita, tidak bisa. Jadi yang paling baik itu kita membuat sadar bahwa apa yang dilakukan dia itu kurang benar atau bukan di tempat dan waktu yang tepat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kadang-kadang kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, padahal itu kita tidak suka. Dan yang saya percayai dan yakini, semakin orang itu dipaksa, maka dia akan semakin pandai untuk menghindari paksaan itu. Nah, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol itu? Yaitu sebetulnya ada teori stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu perbedaan antara teori kontrol dan stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kita gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang-menang atau selalu ingin menang. Nah, selama ini kita itu kata disiplin itu kadang-kadang masih ambigu. Artinya disiplin itu kadang-kadang orang itu dipaksa untuk disiplin, ya dipaksa untuk datang tepat waktu, dipaksa untuk melakukan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Sebetulnya tidak seperti itu. Orang yang dewasa dan disiplin artinya tahu, sadar apa yang harus dilakukan saat dimana dia berada. Dan jadi tidak tanpa harus paksaan dari aturan atau orang lain. Jadi kadang-kadang kita mempunyai pemahaman kalau kata-kata disiplin itu tidak nyaman, karena sebetulnya saya nggak suka. Padahal, tetapi itu kita yang harus mengubah paradigma atau mindset kita itu diubah bahwa disiplin itu tidak seperti itu. Jadi hal yang memang seharusnya kita lakukan. Contoh ya Bapak Ibu. Contohnya Anda memakai helm saat saat mengendarai sepeda motor. Saat belajar maksud pakai helm. Saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Ya, itu kan sebetulnya untuk kedisiplinan kita sendiri, untuk kedisiplinan keselamatan kita ya. Iya. Jadi tapi kadang-kadang kalau kita tidak pakai, kita ditilang dan akhirnya didenda atau diambil surat-suratnya. Nah, kadang-kadang antara disiplin dan paksaan itu beda-beda tipis. Tapi bagaimana kita menyadarkan bahwa hal itu memang seharusnya kita lakukan.
Berikutlah, orang-orang atau manusia itu melakukan suatu tindakan itu pasti mempunyai motivasi atau alasan, dorongan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Nah, motivasi itu ada berapa, Ibu? Ada 3. Apa saja, Bapak Ibu? internal, Internal, eksternal, eksternal, dan 2 2. Ya, ada 2. Internal dan eksternal. Ya, jadi eksternal itu dari dalam, eksternal itu dari luar, ya, dari luar. Kalau internal itu dari dalam diri. Siapa dalam diri kita, Bu? Iya, siapa yang ada dalam diri kita? Dari di TikTok ini kodam. Ada kodamnya apa tidak? Dan dalam diri kita itu ya pola pikir kita, kesadaran kita. Ya. Eksternal itu contohnya saya bekerja untuk mendapatkan apa, Bu? Gaji. Itu faktor eksternal. Kalau faktor internal mungkin Pak Pandi, ya motivasi untuk dapat jodoh itu motivasi internal Pak Pandi, ya betul sekali 100. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan, cari cowok ganteng gitu, itu motivasi intrinsik. Pak Pandi cari cowok ganteng apa cewek cantik? Oh alhamdulillah cewek cantik. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada motivasi itu tadi dari 2. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi sesuatu yang kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan biasanya membuat seseorang itu trauma. Ada yang pernah ditubik? Pernah, sering. Pernah dan sering itu berarti enggak belum. Kalau kata saya bukan dapat itu aktif. kreatif itu kan. Iya, betul sekali. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Anak membenci kedisiplinan karena terpaksa. Kemudian konsep-konsepnya itu yang seharusnya dilakukan itu menjadi artinya itu maknanya menjadi buruk. Nah, ini yang sering kita temui. Anak belajar untuk menyembunyikan masalah. Jadi orang itu kadang-kadang itu malu untuk mengakui dirinya bahwa dia itu melakukan sesuatu yang tidak benar, salah gitu. Padahal boleh nggak sih melakukan kesalahan itu? Boleh sekali melakukan kesalahan. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Burisnya malaikat atau manusia? Manusia. Tak kira malaikat tak bersayap. Kemudian konsekuensi lah, bedanya konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena perilaku seseorang. Jadi dia itu lebih menyadari bahwa sesuatu yang dilakukan itu kurang tepat atau di waktu yang atau tempat yang salah. Jadi memang ada perasaan tidak nyaman, tapi tidak sakit, tidak dendam. Kemudian yang saya katakan seperti tadi, anak menghargai disiplin, jadi tahu mana yang benar dan yang salah. Terus ada konsep diri yang baik, ya tadi tahu semua alasan yang peraturan itu dibuat karena ada alasannya. Kemudian lah maksud kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara itu, yaitu bahwa anak itu diajarkan untuk menyadari atas kesalahannya atau hal yang kurang tepat dilakukan tadi. Nah, tadi kita sekarang yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas.
Jadi supporting dari disiplin tadi itu yaitu keyakinan kelas. Kenapa? Karena peraturan, kata-kata peraturan tadi kadang-kadang itu menjadi hal yang ditakuti atau tidak disukai. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari siswa atau anggota yang menjadi grup tersebut dan untuk mereka sendiri. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari ya seperti yang kita lakukan tadi, yaitu fokus tapi kelasnya menyenangkan. Kemudian boleh makan, boleh minum. Tapi kata Pak Fahmi bagus, tapi tidak boleh tidur. Pak Fahmi pernah tidur di kelas? Pernah, alhamdulillah. Ya, itu mungkin tidak bisa dihindari karena ngantuk, lihat sepak bola ya wajar ya kalau gitu. Kalau nggak tidur nanti malah sakit. Nah, berikut Bapak Ibu, ini ada peraturan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang cocok dengan kata-kata peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Enggak, maksudnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Walah. Keyakinan kelasnya apa? Sesudah memakai buku, ya bertanggung jawab. Berarti itu sebagian dari nilai-nilai kebajikannya apa? Anak dilatih untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi atau saling mencintai. Ya. Beda tipis. Oh. Saling menyayangi mungkin ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa, Bu? Menjaga kesehatan 100 untuk memahami. Tepuk tangan dulu Pak Hadi. Bergantian menunggu giliran. Apa? Budaya antri, sabar, ya tuh. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hati-hati. Kita lihat tanggung jawab yang pertama, betul sekali. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kesehatan dan keuangan kalau menurut saya. Narkoba itu biaya hidup, biaya pengobatannya mahal ternyata. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati dan sabar. Gunakan masker, keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nanti jatuh kata Bu Kalisa. Besok saya tambahkan ini, nanti jatuh gitu. Keselamatan dan keamanan. Yang penting tidak jatuh cinta di koridor ya. Nah, sekarang sebelum kita menginjak materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan sangat pangan kapan loh gitu. Ya, nomor 1. Kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dari siapa? Dari my husband you. Nomor 3, kebebasan. Nomor 4, kesenangan. Ini kurang ini. Nomor 5, penguasaan.
Iya, penguasaan dompet suami juga penting ya Bapak Ibu ya. Ya, ya ini sudah. Ya memang ini harus dipenuhi dari anak lahir sampai kita almarhum itu selesai. Jadi 5 kebutuhan manusia ini harus dipenuhi. Ada yang butuh cumanya 3? Bu Rizal butuh 3? Harus butuh 5. Iya dong. Kekasihan kalau Bu Kalisa butuh berapa? Semua, enggak 6. Kekuasaan dari Berarti dia suka menjajah. Oh, berarti. Mbaknya butuhnya berapa Mbak? Lengkap, paket lengkap. Pandi ini paket lengkap loh Mbak. Saya itu pengen guyon nanti nggak ngetuti. Ya sudah, memang harus 5-5-nya harus terpenuhi. Nah sekarang posisi kontrol guru. Tunggu sebentar, guru bahasa Indonesia angkat tangan. Bahasa Indonesia. Pak Fandi, saya mau tanya ini jujur ya. Yang benar tuh manajer pakai G apa pakai J? Oh ini salah berarti saya. Guru bahasa Inggris. Jangan nanya bahasa Indonesia. Hah? Maaf ya Bapak Ibu ya, salah ketik karena kepepet. Ya, posisi kontrol guru ini yaitu penghukum. Betul nggak kira-kira? Salah, nggak boleh menghukum itu. Iya, tapi saya sering dihukum dulu waktu saya SD. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau dan manajer. Ya, penghukum ini artinya anak-anak kalau dari zaman saya, zaman lampau ya Bu ya. Itu tuh sering dihukum kalau nggak kerjakan PR atau berdiri di depan kelas. Kalau ada yang lupa dicubit, sampai biru Bu, habis biru keumuman, habis itu hijau. Tapi alhamdulillah saya sehat dan kuat. Ya, itu memang paradigma model lama yang memang saya lewati, tapi saya syukuri juga. Jadi saya itu kalau kecubit anak-anak inklusi saya tetap ketawa. Jadi saya ketawa tapi saya mau balas tapi saya takut dilaporkan. Jadi senjata saya WA ibunya saja. Jadi penghukum itu memang kadang-kadang perlu, tapi tidak perlu dengan kekerasan, tapi perlu dengan ketegasan. Jadi kita harus pintar menyusun strategi bahwa anak itu tahu dan merasa bersalah. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu ya gimana caranya kata-kata kita itu halus lembut tapi menyadarkan anak-anak tentang kesalahan yang dia lakukan. Kemudian menjadi teman. Nah, kalau di SMP Negeri 4 ini sudah sering saya lihat anak-anak itu sangat bestie sama guru-gurunya. Iya, bestie banget ya. Tapi yang saya tekankan mungkin harus kita tahu bahwa kita itu tetap adalah gurunya. Mereka adalah murid kita, jadi jangan sampai mereka melompat dari batasan-batasan bahwa kita adalah guru, mereka adalah murid. Tapi hubungan baik, komunikasi, persahabatan itu tetap penting. Karena tanpa mereka kita juga nggak dianggap itu nggak enak. Iya, walaupun gajinya ya betul, tapi nggak enak gitu loh. Gimana kita tetap pengen disapa, dirindukan, dicintai sebagai bapak ibu guru loh ya. Kemudian sebagai pemantau itu kira-kira siapa yang sering keputrian itu, siapa yang sering tidak sholat duha, itu berisnya sampai hafal. Siapa yang sholatnya sukanya di musola itu juga ada. Jadi kita itu mengawasi. Jadi banyak hal. Kadang-kadang fenomena yang terjadi sekarang anak-anak itu beda sama zaman-zaman tahun 2000-an lah. Anak 1945 merdeka. Anak-anak itu sekarang itu lebih dewasa menurut saya.
Kalau kalau terlalu dewasa itu mereka tuh mandiri banget gitu. Tapi kalau mereka apa ya, manjanya kebangetan. Jadi apa? Karena ya mungkin ada pengaruh pola asuh atau lingkungan yang mensupport dia menjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang memang sih anak yang terlalu dewasa itu bagus apa enggak? Nah, ada bagusnya dan ada tidaknya. Kalau bagusnya itu mereka jadi lebih mandiri. Kita kasih instruksi sedikit mereka langsung bergerak cepat gitu. Tapi kadang-kadang kebablasan. Iya, apalagi kadang-kadang mereka juga suka ngide. Lah, ternyata ide-ide itu kan ada resikonya selalu. Lah, mereka kadang-kadang itu tidak tidak memperhatikan, tidak memikirkan tentang resiko-resiko yang dialami. Nah, yang tua-tua ini biasanya yang mengingatkan tentang resiko-resiko yang akan dihadapi ketika perilaku atau tindakan itu dilakukan. Sekarang manajer itu kita tuh guru itu ya semuanya ya mengatur dari murid itu datang sampai pulang hari ya contohnya aja kita melakukan peringatan seperti ini. Jadi walaupun kita ini mengarahkan anak-anak seperti Bu ini rapat merencanakan kesiswaan dan lain sebagainya, tapi tetap semua kontrol itu ada pada Bapak Ibu guru. Jadi memang kelima ini harus kita kuasai. Kita tahu kapan posisi kita itu dilakukan atau dalam kondisi seperti apa. Nah, sekarang ini ada lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus ada kata-kata kamu tidak pernah dengan kamu. Kamu tidak pernah dengan kamu, gimana itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini ngebut semalam. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maksudnya seperti itu tadi, tapi mungkin kehapus gara-gara saya tidak bisa. Mungkin sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata positif apa? Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, hukuman. Kemudian ayo lakukan demi Bapak Pandi. Oh teman betul sekali. Apakah kamu mendapatkan bintang hari ini? Bukan. Pemantau. Nanti kita lihat ya jawabannya ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Terakhir buat Berida, iya pemantau, betul sekali. Nah, sekarang restitusi. Coba Ibu, aku kok melipet ya? Restitusi. Oh, pintar. Boleh lihat, coba. Restitusi. Restitusi. Apa sih restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini saya kutip dari Gosen 2004.
Jadi ini restitusi itu yaitu proses bahwa anak itu menyadari bahwa telah melakukan tindakan yang kurang tepat dan bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Tentunya itu dengan bantuan dari guru atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, kalau langkah-langkah restitusi itu kami dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seperti nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, setelah menstabilkan identitas tadi, berdasarkan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang walaupun hal itu masih tidak tepat. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, seperti ini tadi kan mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan yaitu tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan kasus ini. Contoh kasus ya, kita bagaimana menstabilkan identitas. Seorang siswa yang selalu membolos sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensinya. Nanti kamu tidak naik kelas atau kamu tidak bisa mengerjakan ulangan, lalu memperbaiki kesalahannya. Sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Sudah, alhamdulillah. Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan, yaitu alasannya. Contohnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti ini. Jadi kasusnya pada siswa yang sering terlambat ke sekolah. Guru menanyakan alasannya, bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah. Seperti sudah jauh ya Bu ya. Luar kota. Luar provinsi, antar kota. Tidak punya kendaraan, sudah punya kendaraan. Ya, alhamdulillah. Atau membantu orang tuanya, seperti anak di sini tuh banyak yang kadang-kadang membantu orang tuanya jualan di pasar, jadi dia masih menyelesaikan sampai orang tuanya itu kembali maksudnya bisa menjaga standnya. Kemudian menanyakan keyakinan, artinya mengajak siswa untuk menemukan cara untuk berperilaku yang lebih baik dan tidak melanggar tata tertib. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini, apa nilai-nilai telah disepakati di sekolah tadi? Karena kenapa? Kesepakatan itu sudah disetujui oleh anggota kelompok atau anggota kelas tersebut. Pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya merefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi seperti kalau bagaimana dengan anak inklusi? Kira-kira paham nggak? Ya, harus secara berulang-ulang. Ya, secara berulang-ulang. Atau dengan kata-kata yang sederhana biasanya dan selalu dipantau. Memang seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu yang hal yang paling penting untuk anak-anak inklusi yang satu itu yaitu mandiri. Artinya activity daily learning-nya itu harus bisa gitu loh, harus menguasai ya, seperti ke kamar mandi, seperti memakai pakaian dengan benar, terus menyimpan barang-barangnya. Karena yang saya lucu itu anak itu kalau kaos kakinya hilang guru ngomong ke gurunya. Lah saya kalau nyari kaos kaki ya mungkin agak sulit.
Makanya kadang-kadang kalau saya disuruh nyari kaos kakinya, ibunya saya WA, ibu mohon kaos kakinya bisa dikasih nama, dijahitkan namanya bu. Biar kalau hilang itu orang yang ngambil kaos kaki itu malu, kalau punya malu. Semoga mungkin manusia itu selalu punya malu ya, tapi kadang-kadang dia ya tadi itu untuk sebagai kebutuhan menutupi melengkapi kebutuhan dasarnya itu akhirnya menghalalkan segala cara. Nah sekarang kita bagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok atau 2? 3. Pak Fandi berdua kan nggak apa-apa ya Pak Fandi ya? Semangat ya. Takdir. Ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Pak Fahmi. Kelompok 2 Bu Rizka. Kelompok 3 semangat Pak Pandi, nanti dibantu sama Allah. Ya, nanti saya bagikan semua bawa pulpen ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kapan dia bajunya kembali? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mohon bantuannya ditulis namanya ya Bapak Ibu ya. Di atas ini nama. Saya nggak punya bapak punya baca. Nah, Bapak Ibu bisa baca dulu. Ya, ada ilustrasi kasus. Ada ilustrasi kasus di situ. Mungkin bisa dibantu Buminya membacakan. Ini Bu. Tidak apa-apa tuh. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai pinggang kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan dirinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan atau Dino pun akhirnya perlahan. Iya Bang, masuk. Ya. Berikutnya mungkin dilanjutkan Mbaknya. Dari kemudian. Berdiri. Ya, dari kemudian. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing atau yang terlepas? Berapa menit rekaman? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?
Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja angkau dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Kak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja angkau yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja angkau. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ya. Ceritanya agak panjang ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa dipahami ya bahwa ada masalah antara Anto dan Dino. Mereka yang bermain tadi di lapangan basket saling bertengkar dan beradu mulut. Kemudian saling bertengkar sampai apanya yang terbelah? Kancing. Kira-kira apakah itu pernah terjadi di sekolah kita? Pernah ya Bu ya? Sebagai guru BK pernah? Sering? Jahit badan. Siapa yang jahit? Gurunya. Ya, karena kan guru-guru SMP 4 ini kan baik-baik dan sabar-sabar. Apalagi guru prakarya setelah ini Bu Kalisa. Jadi pintar menjahit habis ini. Menjahit, memasak, menari, Bu Kalisa bisa semua. Tepuk tangan untuk Bu Kalisa. Nah, jadi masalah yang ini sampai ke ruang kepala sekolah dan Bu Suti itu menenangkan keduanya. Namun ada yang bisa Ibu tuliskan tentang posisi atau analisis tentang yang tadi segitiga restitusinya itu apa saja? Mungkin bisa disampaikan atau tahu kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 2, silakan gantian. Biar suaranya terdengar pakai mic saya ini yang baru loh Bu. Iya Bu. Ini suaranya bisa bagus apa enggak? Insya Allah. Yang pertama atau dari penjelasan ada kontrolnya. Yang pertama adalah stabilan segitiga. Segitiga ya, maaf ya. Ya, segitiga tadi ya, segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Yang tadi adalah disebutkan semua ada. Ya mungkin satu-satu mungkin. Iya satu-satu. Stabilkan identitas ya. Jadi Bu Suti menjelaskan ke Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Serta juga ditanya sepertinya kamu saat ini sedang merasakan sehingga Dino mengalir bercerita karena ada validasi identitas. Terus Dino juga mempertanyakan. Ada kutipan juga bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta memikirkan cara lain yang mungkin karena saat ini Dino berada di ruang kepala. Ya, terima kasih. Untuk yang validasi tindakannya atau perilaku merasa bersalah tadi, mungkin dari kelompok 1, Pak Fahmi. Iya ya. Ya, memvalidasi tindakan dengan salah lagi. Ya, dari Kata-katanya yang mana Pak? ya, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino, dengan berkata seperti, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, seperti itu Ibu. Kemudian yang 3 yaitu
Menanyakan keyakinan. Pak Fandi sudah yakin? Yakin? Seyakin-yakinnya? Berapa persen? Jangan-jangan habis dari sini masin ini dapat jodoh lah, saya itu pahala ya Bu ya. Mbak yakin Mbak? Mbaknya namanya siapa? Rike, yakin? Iya, menanyakan keyakinan kelas kan. Yang penting laki-lakinya yakin, enggak apa-apa. Pengalaman kerja. Ini aku selalu. Ayo disampaikan Bu tentang keyakinan kelas ya Bu. Keyakinan apa Bu? Menanyakan keyakinan. Oh, menanyakan keyakinan ya. Jadi dari kasus yang sama jadi Bu Suti melanjutkan tanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati dari Indo dan juga Anton tadi. Jadi dari Dino tadi itu bersedia memperbaiki kesalahannya dan juga Anton juga bersedia. Dan Dino akhirnya menyambung begitu Bu. Pak Fandi sudah bersedia memperbaiki kesalahan. Sudah bersedia Pak Fandi? Memperbaiki kesalahannya. Ya, ya, ya. Yakin Pak Fandi? Yakin. Alhamdulillah. Fandi dan Rike. Aduh. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ada pada kasus ini ada berapa ya Bapak Ibu? 3. Kok pinter semua sih Bapak Ibu ini? Karena fokus tadi ya, tidak tidur perutnya kenyang. Alhamdulillah. Yang pertama nilai kebajikannya mungkin Bu Afifah, saya kepengen dengar suaranya Bu Afifah pakai mic saya. Yang pertamanya yaitu saling menghormati atau menghargai. Menghargai siapa dan menghormati siapa? Menghormati orang lain. Kalau menurut PKN, saya guru PKN. Oh iya, setuju sekali. Guru PKN dan bahasa Inggris ya Bu ya, multi talenta. Ya, jadi saling menghargai dan menghormati. Menghargai itu ya temannya yang sudah tersakiti tadi dan yang kancingnya sampai lepas. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian nilai kebajikan yang kedua akan disampaikan Bu Nadia. Bu Nadia saya yakin suaranya pasti enak. Menyampaikan ya Bu, bukan nyanyi. Untuk yang kedua, tenggang rasa di dalam tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Ya, jadi tenggang rasa tadi yang dimaksud itu walaupun teman melakukan kesalahan tidak sampai terlalu emosi, bisa dibicarakan. Tetapi kadang-kadang kalau situasi dan suasananya kurang tepat, kadang-kadang kita memang terpancing emosi. Ya, kita kembali ke kelompok 3, nilai kebajikan yang terakhir. Pak Fandi kali ini, Pak Fandi, nilai kebajikan yang terakhir apa Pak Fandi? Nilai kebajikan yang terakhir tanggung jawab. Wow. Saya nggak sengaja. Kok ibu nih dapat tanggung jawab ya? Jadi selain beliau merusak kancingnya, kemudian mau menjahit kancing milik Anton, itu termasuk bagian dari nilai kebajikan tanggung jawab. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sudah bertanggung jawab. Belum. Akan. Kami suruh segera. Ya. Kapan Pak Fandi? Bulan depan. Disegerakan loh. Tuliskan.
September ceria itu bagus. Asik. Lagu lama. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk refleksi kegiatan hari ini dari 3 pertanyaan itu mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan pada sticky note ini, nanti kita tempel ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting singkat, padat, dan berisi, Bu. Ini sudah berisi. Ini kalau berisi 2. Hari ini dong. Berisi 2. Iya. Kasih nama. Boleh. Kasih alamat juga boleh, nomor telepon khusus Bapak Andi, rekening. Biar di ACC mertua. Bisa ditempel di sini Bapak Ibu yang sudah bisa ditempel. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin tadi tentang apa? Tentang disiplin ya, bahwa disiplin tadi kadang-kadang sesuatu yang memaksa. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Perasaan yang khususnya makna disiplin ya Pak Andi ya, bukan yang satunya. Ya. Kemudian saya akan menjadi among, artinya saya akan menjadi guru yang bagaimana? Sudah? Kalau sudah boleh ditempel. Menyenangkan, bisa perasaannya bagaimana? Bersyukur juga boleh. Iya, dicintai, dirindukan murid. Dicintai, dirindukan murid. Bu Afifah. Saya kelas kok tulis sih. Menunggu azan sebentar ya. Menunggu azan sebentar. Azan saya.
Ya, tadi ini sudah, terima kasih Bapak Ibu yang baik hati. Ya, ini refleksinya sudah ditempel. Seperti ada kata-kata, saya akan menjadi guru yang berpusat pada murid. Senang karena mendapatkan ilmu yang luar biasa. Guru yang berpusat menjadi manajer. Kemudian ada yang tulisannya bagus sekali, ini saya suka. Apa yang dilakukan peserta didik bisa jadi alasan tertentu, jadi harus didengarkan dulu. Kemudian menyenangkan, saya mendapatkan ilmu dan perspektif yang berbeda. Saya ingin menjadi teman manajer bagi murid saya. Nah, ini ada ilmu baru tentang budaya positif. Kemudian alhamdulillah bahagia memahami budaya positif. Punyanya Bu Rika nggak ada? Ada Bu? Punyanya Bu Rika sudah? Ada. Yang mana? Alhamdulillah sudah dapat jodoh. Saya cari-cari Pak. Hah? Transparan, ada di hati. Baik, sebelum menutup acara ini, mungkin kita ya dulu biar semangat ya. Sudah kenal ya salam inklusi ya Bu? Apa perlu dipraktekkan dulu? Jadi ini salam inklusi, inklusi semangat, disabilitas kuat, Surabaya hebat. Yes, yes, yes. Yeehaw! Kakinya diangkat satu sambil begini kan ya, beri teknik AC ini. Iya, ini sudah saya perkenalkan di MGPK Kota Surabaya. Jadi sekolah inklusi SMP Surabaya pasti hilangnya ini Bapak Ibu. Bu Kalisa di depan, Bu Kalisa. Yang iya enggak apa-apa. Sebagai simbol. Enggak apa-apa. Apalah. Salam inklusi gitu. Cek suara. Salam inklusi. Inklusi semangat, disabilitas kuat, Surabaya hebat. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu. Mungkin sebelum acara ini selesai, saya kembalikan kepada MC Brista. Terima kasih Bu Siti Latifah atas pemaparannya. Kita tadi belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Seru hari ini Bapak Ibu. Masih ingat tadi teorinya pasal pertama paradigma. Terus yang kedua positif. Yang ketiga yang keempat segitiga restitusi teori motivasi. Terus 5 yang kedua 5 kebutuhan dasar dan kontrol ya. Nah Bapak Ibu sebelum kita tutup ada yang mau tanya jawab, yang ingin bertanya, atau saya yang bertanya dulu ya Bu Latifah ya. Bu Latifah, tadi disinggung tentang segitiga restitusi. Apakah setiap kasus itu memiliki lengkap harus 3 atau kurang dari 3? Begitu itu saja. Atau sebagian dulu kita harus memakai 3-3-nya atau tidak begitu. Baik, terima kasih Bu Rizka pertanyaannya yang luar biasa. Kalau segitiga restitusi ini adalah tahapan. Jadi sebaiknya kita gunakan ketiga-tiganya untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan berarti bahwa setiap masalah itu bisa atau harus melakukannya dengan segitiga restitusi. Jadi kalau tahapannya alangkah baiknya harus dilakukan semua tahapannya.
Tapi tidak semua kasus itu diselesaikan, dicari solusinya dengan segitiga restitusi. Banyak teori-teori yang lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan kebetulan yang diberikan kepada kami yaitu segitiga restitusi ini, alhamdulillah kok sesuai dengan usia perkembangan siswa, terus tahapannya itu tidak terlalu banyak. Jadi itu alasan-alasan yang mengapa kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Pakai ini. Di sini. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Afifah. Saya di sini mau menanyakan, tapi ya beberapa yang sampean paparkan tadi banyak. Saya menarik satu hal, yaitu budaya positif. Nah, menurut sampean Bu Latifah, seberapa pentingkah budaya positif itu diterapkan di sekolah? Gitu. Ya, Apalagi di era seperti ini ya, era milenial yang mungkin banyak tantangan yang mungkin kita hadapi sebagai guru milenial. Terima kasih. jadi menurut saya pribadi, budaya positif itu penting ya. Tadi dari disiplin, dari memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang banyak tadi, itu tuh penting karena tanpa karakter positif atau karakter atau perilaku yang ada yang pada diri kita, ilmu pengetahuan itu kurang berarti. Karena banyak sekali seperti hacker-hacker itu ternyata mereka itu pandai, tapi punya perilaku atau karakter yang kurang tepat. Jadi mengapa budaya positif itu bagian dari salah satu tujuan dari sekolah untuk mewujudkan suatu peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila tadi. Begitu, aku Afifah. Ya, saya. Ya, pertanyaan terakhir ya Pak. Oh iya, supaya siap. kita bisa segera. Ya, saya mau tanya Bu Latifah, sekolah SMP Negeri 4 kan sekolah inklusif. Nah, itu bagaimana cara membangun budaya positifnya apabila sekolahnya itu bercampur antara sekolah inklusif sama yang reguler? Terima kasih Bu Latifah. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Fahmi pertanyaannya. Jadi memang sejak awal adakannya program inklusi itu awalnya belum ada guru pendampingnya. Yang pertama kali ada guru pendampingnya yang datang di SMP 4 ini Bu Aulia dan Bu Isda, yaitu senior-senior saya. Jadi memang awalnya itu ya pertama pasti shock, kaget, perilaku yang muncul atau terlihat pada di kelas, di luar sekolah, seperti Bu Nadia mungkin kaget ya Bu ya, waktu Afifah begini, ya bukan Bu Afifah yang ini Bu, Afifah yang lain, Afifah Bujure. Iya. Jadi itu memang kenapa sih tujuannya apa? Bahwa nantinya tujuan goalnya akhirnya itu mereka itu kalau di masyarakat itu mereka diterima. Jadi diterima dulu. Selama ini kan mereka itu dipinggirkan. Jadi kalau kita dimulai dari sekolah, oh sudah biasa. Awal-awal itu memang wali murid kadang-kadang menolak, ngerepoti, mengganggu. Tapi kita kembalikan ke lagi bahwa awalnya kita itu memberikan Bu, Bapak, Ibu, siapa yang mau diberikan anak seperti ini. Semua pasti seorang orang tua itu mengharapkan anak-anaknya itu pinter-pinter, ya. Tapi mereka itu memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita harus rawat, jaga. Insya Allah, saya itu tidak tahu ya, tapi insya Allah kalau kita itu mendampingi mereka dengan ikhlas, tulus, sabar, mereka itu paham, mengerti bahwa kita ini gurunya. Jadi anak-anak itu dan anak inklusi, saya kasih tahu bahwa anak inklusi itu tidak mungkin mengakali kita. Mereka itu tidak bisa mengakali gurunya, walaupun mereka beralasan bagaimanapun pasti nanti ketahuan.
pasti kita bisa apa namanya, oh karena apa, melalui observasi wawancara kita lama-lama tahu karakter anaknya seperti ini, seperti Dirli itu ya Bapak Ibu ya, yang membuat drama itu kadang-kadang ya saya jengkel saya ini manusia, tapi kadang-kadang kenapa sih dia itu melakukan hal seperti itu, kenapa? Mungkin karena setelah saya tanya bapak ibunya, mereka ternyata di rumah itu juga dimanja. Jadi kemarin kami itu GPK itu berkomunikasi bahwa kepada bapak ibunya, kami memohon izin untuk apa ya, memberikan ketegasan atau membiasakan anak bahwa perilaku yang dia lakukan itu salah. Jadi kami ajarkan dengan ketegasan bahwa yang benar itu seperti ini, tidak boleh di ruang guru. Karena dulu sering ya, kayak anak-anak itu memang sering ke ruang guru nongkrong. Ya, tapi kita ya dia mencari perhatian. Kenapa? Karena di teman-temannya di kelas itu tidak diperhatikan. Jadi kalau sama Bu Sulastri didengarkan, diperhatikan, disayangi, dia merasa nyaman. Jadi ya melalui sosialisasi, mengikut sertakan seperti lomba 17 Agustus, bahasa, mereka tuh harus ikut biar punya peran walaupun sedikit. Dan perlu digarisbawahi bahwa setiap manusia itu pasti ingin sekali memberikan kontribusinya di dalam lingkungan walaupun sedikit. Walaupun seperti Pak I tadi, Bu saya kepengen nyanyi Bu, saya itu minta nyanyi, tapi saya juga butuh ini saya mau pindahkan ini saya, tapi saya belum nyari. Jadi saya janjikan besok ini Pak I saya pakai. Jadi ya kita mengizinkan, kita memberikan arahan, bukannya melarang, karena semakin dilarang biasanya semakin penasaran. Jadi nanti ya kayak Pak Is itu kadang-kadang Bu main mayoret, boleh Pak Is main mayoret tapi di rumah. Nah sekarang saya itu mencari akal bahwa Pak Is bisa main mayoret tapi dengan sesuatu yang aman, seperti rencananya minggu depan Pak Is nanti buat mayoret dari karton saja, dia pakai merah putih yang bahan-bahan yang sisa yang diinklusif, ya nanti siapa tahu senang, nanti diputar-putar besoknya kan rusak, itu sementara karena dia bosan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya mungkin setelah sudah selesai semua sesi yang perlu dilaksanakan, saya pribadi mewakili MC hari ini menutup acara ini, saya sangat berterima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan perilaku kami yang salah. Pak Pandi saya guyon ya Pak Pandi ya. Mbak Rika saya guyon ya. Serius nggak apa-apa aslinya. Jadi mohon maaf atas kesalahan kekurangan selama kegiatan. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh. Halo, hai. Perkenalkan nama saya Fahmi Farizal. Saya di sini sebagai guru SMP Negeri 4 Surabaya, mata pelajaran IPS. Nah, saya di sini selaku guru muda yang baru mengajar di SMP Negeri 4 dan mengenal lingkungan SMP Negeri 4 kurang dari setahun. Jadi, karena SMP Negeri 4 memiliki anak-anak inklusi dan juga menjadi sekolah yang inklusif, maka untuk kegiatan hari ini untuk pengimbasan CGP atas nama Ibu Latifah angkatan 11 tahun 2024 sangat bagus. Karena apa? Dari saya sendiri mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan bagaimana budaya positif tersebut berdampak kepada anak-anak yang inklusif dan juga anak-anak yang reguler. Jadi saya rasa kegiatan pengimbasan ini semoga dapat berlanjut hingga seterusnya. Dari saya cukup sekian. Selamat sore.